Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di media sosial sering kali saya melihat bahwa orang menulis kalimat dengan kalimat damai itu indah. Kadang orang juga temukan di pamflet atau spanduk yang ditempel dan digantung di mana-mana dengan kalimat damai itu indah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau demikian itu berarti bahwa damai begitu penting. Orang menginginkan damai. Dia penting, makanya orang mau untuk damai itu ada dalam setiap hidup manusia. Tapi pertanyaan bagi kita, apa itu damai? Saudara, damai itu adalah suasana di mana segala hal itu berada dalam hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis itu artinya bahwa tidak ada kebencian, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perang. Itu dinamakan damai. Saat manusia punya hubungan yang harmonis dengan Allah, hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, hubungan yang harmonis dengan sesama dan alam, maka disitulah damai itu menjadi nyata. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa muncul tulisan damai itu indah? Karena selalu terjadi permusuhan, selalu terjadi kerusuhan dalam masyarakat di berbagai tempat. Banyak orang yang hidup bersama, tetapi mereka sulit untuk membangun kebersamaan, sulit untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Orang hidup saling curiga. Curiga antar sesama, curiga antar anggota masyarakat, curiga antar suku, curiga antar agama, dan lain-lain. Pertentangan dan konflik juga terjadi dalam persekutuan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan saudara, masalah yang diributkan dalam jemaat di Roma adalah soal fungsi dan kedudukan hukum Taurat. Bapak Mama, bagi orang Kristen Yahudi, hukum Taurat itu punya kedudukan yang sangat tinggi dan berfungsi menyelamatkan setiap orang Kristen yang taat melakukan dengan sempurna. Itu orang Kristen Yahudi. Mereka menempatkan hukum Taurat itu paling tinggi. Karena apa? Karena berfungsi menyelamatkan mereka kalau melakukan itu dengan sempurna. Sedangkan orang Kristen bukan Yahudi, mereka berpandangan lain. Bagi mereka, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia bebas dari kurungan dan tuntutan hukum Taurat. Bagi orang Kristen bukan Yahudi, Yesus Kristus datang dan sudah membebaskan itu semua. Maka terjadilah perselisihan, terjadilah saling curiga, terjadilah pertengkaran. Siapa pun yang paling benar, siapa yang bikin paling kudus, siapa yang paling kudus di sini, siapa orang yang paling suci, siapa yang tidak berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, konflik ini menimbulkan keresahan dalam persekutuan jemaat. Sekali lagi, ada saling curiga, iri hati, benci, dendam itu muncul dalam hidup persekutuan jemaat. Sehingga yang namanya persaudaraan, yang namanya kasih, saling menolong, damai sejahtera yang mesti menjadi ciri hidup umat Tuhan, itu mulai terancam lenyap. Karena orang sibuk untuk mencari siapa yang benar, siapa yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena orang saking sibuk
dengan itu, maka pasti perselisihan pasti ada, pertengkaran itu pasti ada. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, dalam situasi seperti ini Paulus memberi nasihat pada jemaat Tuhan di Roma bahwa bagaimana seharusnya hidup dalam pergaulan dengan semua orang. Makanya Paulus menuliskan, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya. Artinya saudara, bahwa damai itu tergantung dari kita, tergantung dari manusianya. Kasih itu ada pada kita, kerukunan itu ada pada kita, saling menolong itu ada pada kita. Itu sangat bergantung pada kita. Maka Paulus bilang, sedapat-dapatnya hiduplah berdamai dengan semua orang. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup damai dengan semua orang adalah pilihan utama setiap orang percaya. Ingat, pilihan utama. Oleh karena itu, Rasul Paulus bilang, sedapat-dapatnya jika itu bergantung pada diri orang percaya, pilihan yang paling tepat adalah hidup damai dengan semua orang. Orang bisa saja membalas kebaikan dengan kejahatan atau membalas kejahatan dengan kejahatan, dan itu soal pilihan hidup, soal pilihan kita masing-masing. Saya mau balas kebaikan dengan kejahatan, atau kejahatan dengan kejahatan, atau kebaikan dengan kebaikan. Itu soal pilihan hidup. Tetapi saudara, bagi orang percaya, hidup damai dengan semua orang adalah pilihan utama. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan hidup anak-anaknya ada dalam ketegangan. Hidup damai dengan semua orang memang itu panggilan yang mulia. Tetapi saudara, itu juga bukan perkara yang gampang. Memang itu utama, hal yang utama yang harus kamu pilih. Tetapi kalau kamu pikir-pikir, itu juga bukan perkara yang gampang. Ada proses yang harus kita lalui. Prosesnya seperti apa? Ada 3 hal di sini. Yang pertama, supaya kita bisa membawa damai, bisa menciptakan damai, hal pertama yang kita lakukan adalah berdamailah dengan Allah. Berdamailah dengan Tuhanmu. Untuk hidup damai dengan semua orang, seseorang harus lebih dahulu mengalami damai dengan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Damai dengan Allah itu penting. Kenapa? Sebab Dia sumber damai sejahtera. Tanpa kita berdamai dengan Allah, surat Roma bilang, Rasul Paulus bilang, kalau kau sudah berdamai dengan Allah, kau menjadi seteru, kau menjadi musuhnya Allah. Dan kita tahu bahwa hidup dalam permusuhan dengan Allah akan berakibat fatal. Kita akan menuai malapetaka, kita akan menuai kebinasaan hidup kalau kita tidak berdamai dengan Allah, kalau kita menjadi musuhnya Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup damai dengan Allah adalah hidup dalam iman pada Yesus Kristus yang sudah menebus saudara dan saya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah telah berinisiatif untuk mendamaikan kita dengan diri-Nya. Maka saudara, perseteruan itu berubah jadi persahabatan, musuh jadi sahabat. Kau dapat bayangkan, tanpa Yesus Kristus, maka pasti tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudara, hiduplah sebagai anak-anak Allah dalam persekutuan yang benar dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu hal yang pertama. Memang tidak mudah, tetapi jika kau mau melewati
mau ada dalam proses ini, yang pertama, berdamailah dulu dengan Allah. Kau harus punya iman yang teguh kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus saudara dan saya. Yang kedua, damailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri. Biasa kau bilang, beta musuh hanya biasa. Kau merasa bahwa kau tidak pernah bermusuhan dengan diri sendiri. Tapi apakah benar? Saudara-saudara yang terkasih, setelah berdamai dengan Allah, seseorang harus berdamai dengan dirinya sendiri. Dia harus mampu menerima keadaan dirinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Artinya saudara menerima apa adanya, sebab dalam kenyataan banyak orang tidak mau menerima kenyataan dirinya. Banyak orang lebih suka membandingkan diri dengan segala sesuatu yang ada pada orang lain. Padahal setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya juga. Apa yang kau inginkan dari orang lain, dia juga punya kekurangan. Dan sebenarnya apa yang menjadi kekurangannya itu ada kelebihan di kau. Itu ada pada kau. Jadi saudara-saudara, berdamailah dengan diri sendiri. Jangan kau banding-bandingkan dengan orang lain apa yang ada pada orang lain. Sekali lagi, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya juga. Kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak contoh hidup orang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Misalkan, hidup dengan tetap menyimpan luka batin. Sepanjang dia punya hidup, orang lihat baik-baik saja. Tetapi dia tetap menyimpan luka batin karena pilihan atau karena kesalahan masa lalu. Dia hidup dalam pikiran negatif dan hati yang terluka yang pada akhirnya merusak dirinya sendiri. Dia belum berdamai dengan dirinya. Contoh yang berikut, orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ada berbagai operasi dilakukan, artinya operasi yang bukan karena penyakit, yang bukan karena penyakit. Tapi operasi ini dilakukan seperti operasi wajah. Sekarang ini jenis kelamin laki-laki, itu artinya dia sudah punya payudara, tetapi dia menginginkan untuk punya payudara. Perempuan yang punya payudara menginginkan untuk tidak punya payudara. Dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Operasi apa ya? Operasi kelamin. Karena laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki, maka dia operasi kelamin, operasi kulit. Bahkan juga saudara-saudara, kalau kau lihat di media-media sosial, video-video orang-orang yang menggambarkan bahwa mereka belum bisa berdamai dengan diri sendiri, bikin muka dan wajah seperti binatang, mau suntik segala hal supaya berbentuk seperti binatang. Itu ciri-ciri orang yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia muka penuh dengan tindikan, kemudian di wajah model serigala, wajah model kayak babi, wajah model kayak anjing. Itu banyak ada. Kita belum berdamai dengan diri sendiri kalau ciri-ciri itu ada pada kita. Itu yang kedua. Supaya kau bisa ada damai, maka proses ini harus kau lalui. Yang ketiga, berdamai dengan semua orang. Saudara, setelah berdamai dengan Allah dan diri sendiri, baru kita bisa berdamai dengan sesama. Kita tidak
tidak ada musuh dan juga tidak memusuhi orang dan juga tidak dimusuhi. Jika kita tidak membuka hati untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, maka itu tidak mungkin kita bisa hidup damai dan berdamai dengan orang lain. Tidak akan mungkin. Kalau kita belum berdamai dengan Allah, diri sendiri tidak, bagaimana kalau mau berdamai dengan orang lain, dengan semua orang? Bahkan saudara, dengan musuh yang paling menyakitkan pun, kalau kau sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, pasti bisa berdamai dengan musuh yang paling menyakitkan sekalipun. Orang Kristen harus berinisiatif untuk hidup damai dan berdamai. Itulah makna hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara, jadi kotong sonde perlu pakai alasan. Jangan kotong selalu memberikan alasan bahwa ya lu sonde tahu itu keadaan, lu sonde tahu ini situasi. Kenapa kotong marah bertahun-tahun? Lu sonde tahu itu. Itu hanya alasan, tetapi dia punya proses hanya 3 hal saja. Berdamailah dengan Allahmu, dengan Tuhanmu, berdamailah dengan diri sendiri, maka engkau bisa berdamai dengan musuh sekalipun. Hidup dalam damai pasti membawa damai. Dan itu adalah pekerjaan yang baik dan berguna. Untuk itu, perdamaian harus dirawat dan dibina oleh semua orang Kristen sepanjang Tuhan masih menganugerahkan nafas hidup kepada saudara dan saya. Saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk orang bisa hidup damai dan membawa damai? Yaitu orang harus hidup dalam kasih yang tulus. Rasul Paulus bilang dalam kota pembacaan, hiduplah dalam kasih yang tulus, jangan penuh kemunafikan, jangan berpura-pura, jangan kasih yang penuh dengan kepura-puraan. Hiduplah dalam kesabaran dan berdoa bila ada konflik yang terjadi. Berlombalah untuk mengalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan. Juga bila dalam hidup setiap orang, kalau kau harus punya sikap yang rela berkorban, berbuat baik tanpa jemu-jemu. Itu yang harus kita lakukan. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus yang memungkinkan kita hidup dalam perdamaian sehingga kita menjadi pendamai. Maka hidup dalam damai dengan semua orang adalah hidup dalam Kristus, sebab Dialah Raja Damai. Bergantunglah kepada Kristus. Maka ayat 18 yang Paulus bilang, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Karena kita bergantung dengan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan dan meminta para murid untuk membawa damai. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat yang ke-9. Sabda Tuhan Yesus ini hendaknya terus bisa mengembang dan mendorong kita sebagai orang Kristen yang disebut anak-anak Allah. Bukan saja hidup dalam damai, tetapi juga punya tanggung jawab membawa damai itu dalam hidup bersama dengan semua orang. Kalau Paulus bilang sedapat-dapatnya itu bergantung padamu, maka saudara mari kerjakanlah semua kebaikan sebisa kita, dengan segala cara yang kita bisa, dengan di semua tempat yang kita bisa.
di setiap saat yang kita bisa, kepada semua orang sebisa kita, dan selama mungkin sebisa kita. Artinya Bapak Mama, kalau bisa buat kebaikan hari ini, kenapa harus tunggu besok? Kalau hari ini adalah kesempatan untuk kita diberikan waktu untuk berdamai, lakukan hari ini, jangan tunggu besok. Waktunya adalah sekarang. Karena waktu ini dia berbatas, dia terbatas. Time limit, dia punya batas waktu. Saudara dan saya hidup ada batasnya. Jangan sampai kotong belum berdamai, menginginkan ada perdamaian, tetapi orang yang kotong mau pi untuk berdamai itu dia mati, atau kotong yang mati. Kotong bawa pulang itu kebencian, kotong bawa pulang itu dendam. Sekali lagi Bapak, waktunya adalah sekarang. Kalau bisa hari ini, kenapa harus besok? Tuhan menolong kita semua untuk membawa damai. Amin.